Shalom semuanya, welcome to NGC Online Service. Bagaimana keadaan teman-teman? Saya yakin dan percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Saya ingin menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Kau urapi setiap kami dan Kau urapi juga setiap pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus yang terlibat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Di saat ku menyembah-Mu, terima sukacita surga. New Generation Communities. Mari kita katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, Come on. terima sukacita, Terima sukacita. terima sukacita, Sekali lagi katakan, terima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. katakan sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku.
Mari kita berikan sorak-sorai terdahsyat bagi Tuhan Allah kita. Come on, katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran Tuhan. kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Yuji, katakan. Come on, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Yang kuat, yes, amin. kuat dan penuh keamuniaan. Satu suara, Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. kebesaran-Mu kekal selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Satu hati kami kerajaan-Mu yang nyatakan kekal ya Tuhan. kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama diuji katakan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk senang. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang tunggal bagi Tuhan Yesus kita. Yang dia Raja yang patut kita sembah dan kita tinggikan. Kaulah Raja atas dunia, Mari katakan dengan segenap hati yang kita. menghancurkan Amin. kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Kau Raja kami Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Puji Yesus. Komuni. Kita tahu bahwa Dia adalah Raja yang luar biasa. Hanya Tuhan saja
yang mengerti kita. Hanya Tuhan saja yang memberikan kita kekuatan dan sanggup membuat kita melewati segala sesuatu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari New Generation Community, sahabat-sahabat, mari satukan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Sejauh langit dari bumi adalah Tuhan yang menunjukkan begitu besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatanku Tuhan. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Saat badai menerpa, goyah Tuhan. aku tak akan goyah, Yes, aku tak akan goyah. aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Kaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku. tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, Aku takkan goyah Tuhan. aku
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita katakan bersama, sejauh langit Sejauh langit dari ya bumi, Tuhan, ya Tuhan. begitu Besarnya kasih-Mu dalam hidup kami semua, kasih-Mu. penuhi hati. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita hayati lirik lagu ini. Kita katakan bersama-sama. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. dikatakan kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa, biarlah segala pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kepada hambanya dipersilakan. Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudari di dalam Tuhan. Ya, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan dan kita bisa mengalami Tuhan. Ya, selama ini kita hanya tahu dan dengar setiap khotbah-khotbah pendeta
bagaimana cara kita mengalami Tuhan atau bergaul karib dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari, kaum muda-mudi, kalau kita ingin mengalami Tuhan yang dikatakan bergaul karib dengan Tuhan, kita harus menikmati Tuhan setiap pagi. Dengan cara apa? Dengan cara mendoa bacakan firman. Karena setiap kita mendoa bacakan firman, ada sesuatu unsur ilahi yang ditransformasi ke dalam diri kita. Jadi, saudara-saudari dan kaum muda-mudi, marilah kita senantiasa menikmati Tuhan melalui doa baca firman setiap pagi. Dan ada dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Jadi kita harus serukan namanya. Saya kasih contoh. Bagaimana cara menyeru nama Tuhan? Namanya menyeru, oh Tuhan Yesus. Itu harus dari dalam roh kita, bukan sekedar ucapan. Sebab firman Tuhan katakan, jangan sebut nama Tuhanmu sembarangan. Tetapi harus dengan roh kita, bukan dengan ucapan, saudara-saudari dan kaum muda-mudi. Tetapi harus dari dalam roh kita menyeru nama Tuhan. Bukan panggil nama Tuhan atas nama yang hari ini sering dibahas tentang Yahweh lah, Adonai lah, bukan. Tetapi dari dalam roh kita menyeru nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi barang siapa menyeru, oh Tuhan Yesus, itu akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari hal-hal negatif yang ada di dalam kita. Saudara-saudari dan pemuda-pemudi khususnya, mari kita belajar menyeru nama Tuhan dan berdoa bacakan firman setiap pagi. Itu akan ada sesuatu ya yang tertransformasi. Itu unsur ilahi akan masuk ke dalam kita saat kita menyeru nama Tuhan dengan roh kita. Kita berdoa bacakan firman sampai firman itu menjadi rema bagi kita. Suatu ketika kita bertemu dengan suatu masalah, maka rema ini akan muncul. Sama seperti Stefanus saat dirajam. Stefanus itu bisa berbicara kitab Yesaya. Ya, karena dia membaca dan menguasai. Dan setiap yang dia baca itu menjadi rema bagi kehidupan Stefanus. Nah, saudara-saudari, kaum muda-mudi, kita harus demikian adanya. Saya katakan lagi, jangan berharap lagi kepada Tuhan. Dan jangan lagi percaya kepada Tuhan. Mungkin kata-kata saya ini cukup tajam dan membingungkan saudara-saudari dan kaum muda-mudi. Kenapa? Kita tidak berharap lagi kepada Tuhan karena Tuhan telah berinkarnasi, mati dan bangkit menjadi roh itu atau Roh Kudus. Roh itu sekarang ada di dalam kita. Kalau roh itu kita harapkan sementara roh sudah ada di dalam kita, betapa bodohnya kita. Saya kasih ilustrasi. Saya ingin kemarin kontak-kontakan dengan Pak Sendang dan Bulani. Ya. Di sini kita berharap untuk berjumpa. Nah, hari ini kami berjumpa. Apa yang dilakukan saat sudah berjumpa? Kita ngobrol, kita cerita, dan kita berbagi banyak pengalaman. Nah, bukankah Yesus telah mati? Kita sudah dibaptis. Dan roh itu sekarang ada di dalam kita. Kenapa kita harus berharap? Tidak, saudara-saudari, kaum muda-mudi, hari ini Kristus sudah ada di dalam kita. Jangan diharapkan lagi. Ya, jadi kita ajak ngobrol, jangan biarkan Kristus tidur di buritan. Maka angin sakal badai akan mengganggu kita. Kalau angin sakal badai mengganggu kita, baru kita teriak, Tuhan Yesus tolong kami. Apa kata Tuhan Yesus? Kenapa engkau tidak percaya? Karena Tuhan Yesus dibiarkan tidur di buritan, di dalam kapal itu. Nah, hari ini saudara-saudari, mari kita sadar hari ini Tuhan ingin mendapatkan iman di bumi. Jadi firman Tuhan yang Tuhan katakan, pengharapan ada, tapi kita tidak berharap lagi. Kalau berharap itu perjanjian lama, karena Kristus belum digenapi. Tapi hari ini Kristus sudah menjelma menjadi roh, dan tinggal di dalam kita.
Jadi sudah tidak diharapkan lagi, tapi ajaklah ngobrol. Melalui apa? Menyeru namanya, berdoa, doa baca. Nah, ini banyak tidak disingkapkan di kekristenan hari ini. Nah, Kristus sudah ada di dalam kita, menjenuhi roh kita, bekerja sama dengan roh kita untuk melaksanakan tujuan kekal Allah. Ya, itu saudara-saudari. Nah, kedua tadi, janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi ikutilah pembaruan akal budimu, ya, agar kamu dapat mengetahui yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini saya bicara tadi, saya tidak percaya kepada Tuhan. Apa bedanya kalau saya percaya kepada Tuhan dengan orang Hindu, dengan orang Islam, atau dengan orang Buddha? Mereka juga percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudari, di dalam terjemahan sesungguhnya bukan percaya kepada Tuhan, tetapi dalam bahasa Inggrisnya adalah into, artinya percaya ke dalam Tuhan. Nah, apa bedanya kita percaya kepada Tuhan dan percaya ke dalam Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ada di luar rumah sana, tidak ada di dalam rumah ini. Tetapi kalau kita percaya ke dalam Tuhan, apa yang ada di dalam rumah ini bisa kita nikmati, bisa kita pakai menjadi kenikmatan kita. Nah, saudara-saudari, kaum muda, kaum mudi, hari ini jangan lagi percaya kepada Tuhan, tapi percaya ke dalam Tuhan. Itu jauh lebih dalam. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita ini telah mengenakan manusia baru, ya. Di Kolose, ya, ada di sana pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru, ya, yang terus-menerus diperbaharui sampai memperoleh pengetahuan yang penuh sesuai gambar kaliknya. Nah, hari ini saudara-saudari, kita tidak bisa mempelajari firman itu dengan cara teologi, dengan teori-teori pemahaman buah pohon pengetahuan. Tidak bisa. Tetapi hari ini kita harus ambil dan makan pohon hayat. Apa pohon hayat itu? Pohon hayat adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang akan menerangi roh kita, Kristus yang telah menjadi Roh Kudus, roh itu tinggal di dalam kita. Inilah yang akan memberikan penerangan secara ilahi ke dalam kita. Jadi bukan pakai otak akal lagi. Karena sekarang banyak orang menggunakan firman dengan akal dan pikiran, sehingga banyak tata cara yang tidak sesuai apa yang Allah kehendaki. Nah, hari ini saudara-saudari, kaum muda, kaum mudi yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita makan pohon hayat. Siapa pohon hayat? Yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ini harus kita ajak ngobrol. Melalui apa? Melalui menyeru nama Tuhan dan mendoa bacakan firman setiap hari. Ini perlu saudara-saudari. Nah, kita selama ini yang kita kasih makan itu hanya jasmani. Sehari makan 3 kali. Di dalam ini ada roh, yaitu hayat. Hayat atau zoe, yaitu roh yang awal dan yang akhir, roh Allah sendiri. Ini perlu dikasih makan. Apa makanannya? Makanannya adalah firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Maka roh itu akan menjadi dewasa. Apabila roh ini tidak dikasih makan, roh ini akan kerdil pertumbuhannya. Saudara-saudari, tahukah saudara-saudari dan kaum muda kaum mudi bahwa kita dikatakan matang dan dewasa itu apa sebenarnya? Oh, bukan kita rajin pelayanan. Oh, karena kita rajin doa puasa. Oh, karena kita rajin melakukan banyak hal. Tidak. Orang rohani itu adalah orang yang semakin bertambah-tambah unsur ilahi atau unsur Allah. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Melalui doa baca firman. Melalui doa baca firman sampai firman tadi saya katakan menjadi rema. Maka itu akan membuat roh kita semakin bertumbuh. Roh ini dikasih makan setiap hari. Daging jasmani makanannya adalah makanan jasmani seperti nasi dan segala macam. Ya, banyak sekarang kuliner kemana-mana untuk hanya memuaskan jasmani kita. Tetapi rohani ini perlu dikasih makan. Apa makanan rohani? Adalah firman Allah yang kita doa bacakan setiap hari. Itu adalah kebenaran dan hidup. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Ini rahasianya.
Jadi kita harus baca firman supaya hayat kita ini atau roh yang ada dalam kita ini bertumbuh. Saudara-saudari, apa yang dimaksud Allah? Kalau tidak matang, tidak akan dituai. Kalau tidak dewasa, tidak akan jadi mempelai. Dewasa di dalam apa? Matang di dalam apa? Ini yang tidak pernah dibahas di kekristenan atau oleh pendeta-pendeta sekalipun. Ini perlu saya bagikan ke saudara-saudari. Kita harus nampak ini karena ini sangat mustika. Allah memiliki tujuan kekal. Apa tujuan kekal Allah? Ingin menjadikan gereja sebagai tempat kediaman kekalnya. Siapa itu gereja? Kita. Gereja itu adalah organ, artinya sesuatu yang hidup. Tuhan Yesus katakan, bait Allah ini akan aku robohkan dan aku akan bangun dalam 3 hari. Ini rahasia besar saudara-saudari. Hari ini telah Tuhan singkapkan. Gereja tadi yang dibangun adalah kita. Roh kita inilah gereja. Menjadi batu-batu permata yang siap dijadikan bait Allah. Nah, jadi dari hidup kita inilah dijadikan batu permata bagi pembangunan gereja. Inilah gereja yang Allah inginkan. Bukan gereja gedung. Gedung itu organisasi dan mati. Tetapi gedung itu tempat gereja berkumpul. Jangan salah kaprah. Ya, gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya. Tetapi gedung tempat gereja berkumpul, tempat gereja bersekutu, tempat gereja beribadah. Gereja itu orangnya, bukan gedungnya. Ini tolong dimengerti. Ya, kita udah salah kaprah karena memang saya pelajari ada beberapa pengertian yang tidak sesuai. Kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu ada banyak perbedaan. Nah, di sini saudara-saudari, kaum muda kaum mudi, kita harus banyak menuntut. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ini penting. Jadi jangan jadi orang Kristen asal-asalan. Yang penting aku rajin ibadah. Yang penting aku rajin perpuluhan. Bahkan tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri. Tetapi justru ditolak oleh Tuhan yang sedemikian. Tapi Tuhan mendengarkan si pemungut cukai ya. Tuhan datang kepada Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak layak disebut ya orang percaya. Tetapi justru doanya didengar. Puji Tuhan saudara-saudari. Allah itu hanya melihat apa yang bersumber daripada Allah. Siapa itu? Kristus. Contoh, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Apa arti ayat ini? Saudara-saudari, kaum muda kaum mudi, kalau kita berdosa seperti apapun, kalau ada Kristus di dalam kita, karena Allah hanya melihat apa yang bersumber daripada Kristus, itulah yang dilihat oleh Allah. Jadi kalau Kristus ada di dalam orang berdosa, dosanya tidak diperhitungkan oleh Allah. Dosanya tidak dilihat oleh Allah. Sebagai contoh di perjanjian lama apa? Di perjanjian lama waktu bangsa Israel ada tulah, maka harus dipercikkan darah anak domba di pintu-pintu rumah. Artinya apa? Darah anak domba itu adalah darah Kristus. Nah, di perjanjian lama itu adalah lambang. Tapi hari ini Kristus telah mati dan bangkit menjadi roh itu dan tinggal di dalam kita. Kalau di perjanjian lama, waktu orang dipagut ular, pandanglah ular tembaga. Ya, ular tembaga itu adalah Kristus hari ini. Karena waktu itu barang siapa memandang ular tembaga, racun yang ada di dalam bangsa Israel waktu itu menjadi tawar. Puji Tuhan. Hari ini Kristus, inilah ular tembaga yang sesungguhnya. Barang siapa menyadari bahwa Kristus itu sudah ada di dalam kita, maka racun-racun ular sejak zaman Adam dan Hawa itu akan netral, tidak bekerja lagi di dalam kita. Tapi harus kita tahu, harus ada iman. Ya, kalau tidak, ya itu tidak akan terjadi. Makanya kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi nggak asal-asalan, tidak. Ada penuntutan mencari kebenaran. Ada sesuatu yang harus kita jeri lelah. Kita harus bayar harga. Apa jeri lelah dan bayar harga? Bukan kita rajin bayar perpuluhan persembahan, tidak. Itu umum, itu normal. Tetapi kita bayar harga dengan segala apa yang kita miliki bagi Tuhan. Contoh,
Kalau kita dibangunkan di pagi hari, kira-kira jam 2 malam suruh berdoa, itu sangat berat dan sangat susah dan sangat sulit. Tetapi orang yang mau bayar harga, dia dengan rela untuk melakukannya. Bayar harganya adalah waktu yang berat, waktu yang dia sangat diinginkan oleh Allah, tapi kita seperti sulit memberikannya. Itulah bayar harga. Ya, jadi bayar harga ini ada sesuatu yang kita keluarkan, bukan asal-asalan, tidak. Bukan kita happy-happy yang penting senang ikut Tuhan, bukan. Tetapi ada sesuatu yang keluar dari kita, ada sesuatu yang dikeluarkan. Ya seperti kita membeli barang, ada bayar harga dari barang itu. Puji Tuhan saudara-saudari, ini suatu kenikmatan yang saya alami dan saya ingin berbagi kepada saudara-saudari dan kaum muda-mudi. Mari kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan asal jadi orang Kristen, jangan asal percaya, tetapi kita harus benar-benar. Tadi sudah saya katakan, kita nggak berharap lagi kepada Tuhan, ya. Tetapi Tuhan sudah ada di dalam kita dan kita ajak ngobrol. Jangan biarkan dia tertidur. Kita tidak percaya kepada Tuhan lagi, tetapi percaya ke dalam Tuhan. Ini sangat penting saudara-saudari. Kenapa? Kalau kita sudah percaya ke dalam, kita bisa menikmati apa yang ada di dalam, dan kita bisa ngobrol dengan yang ada di dalam. Jadi tidak ada sekatan lagi bersama Tuhan. Disitulah menjadi kenikmatan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudari, kaum muda-kaumudi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas terang firman-Mu, atas kesaksian-Mu, dan atas tujuan kekal Allah yang telah menjadi manusia, mati dan bangkit menjadi roh itu, dan roh itu sekarang tinggal di dalam kami. Oh, melalui roh itu, kami adalah bejana yang getas, rapuh, dan mudah pecah. Tetapi bejana ini telah Engkau jadikan mustika, sebab ada sang mustika di dalam bejana ini. Oh, puji Tuhan, Kristus adalah sang mustika itu, telah ada di dalam kami. Dan bejana ini akan dimuliakan saat kedatangan Tuhan kedua kali, untuk kami menikmati Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan dan telah memberkati kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Saturday and God bless you. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me,